Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya, tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, tidak tumpul ke kawan tapi tajam ke kawan. Kita berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Namun, mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan pemilu hingga 2025 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita. Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jikapun pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada PLT presiden? Apa iya akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan PLT anggota DPRD provinsi kabupaten kota? Kalau di negara kita ada PLT presiden dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan chaosnya situasi nasional kita. Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic. Banana republic karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa pemilu yang demokratis. Saya berpesan, kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Indonesia untuk semua. Di sisi lain, kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan. 9 tahun terakhir, gaji mereka hanya naik 2 kali dengan akumulasi kenaikan 11% saja. Mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI Polri, perangkat desa dan pensiunan dinaikkan setiap tahunnya. Karena jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat. Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari yang spesial ini, kita dipersatukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan, para senior Partai Demokrat yang sejak berdiri di tahun 2001 hingga hari ini tetap setia dan tetap bersemangat untuk terus membesarkan dan memajukan partai yang kita cintai ini. Tepuk tangan dan berikanlah apresiasi kepada para senior kita, baik yang saat ini berada dalam jajaran Majelis Tinggi Partai
Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, dan juga tentunya para sahabat, para kader utama yang saat ini mengemban amanah bersama saya di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, baik Sekjen, Bendum, dan seluruh pengurus utama yang hadir pada siang hari ini. Saya juga senang hadir pula para kader dari DKI Jakarta. Terima kasih, tepuk tangan untuk para kader yang telah hadir. Ini sebuah kebanggaan tersendiri karena hari ini tanggal 9 September merupakan hari yang bersejarah. Tanggal yang selalu kita kenang, kita peringati, dan kita jadikan sebagai momentum sejak berdirinya partai ini. Tepat hari ini juga adalah ulang tahun ke-74 Founding Father kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada para sahabat, para kader, termasuk teman-teman media yang telah hadir hari ini, termasuk menyampaikan doa dan harapannya, baik untuk Pak SBY maupun untuk Partai Demokrat yang hari ini berusia 22 tahun. Kita berdoa semoga Pak SBY diberikan kesehatan, panjang usia yang barokah, dapat terus berkarya dan terus membimbing kita. Beliau adalah guru untuk kita semua. Beliau pernah memimpin negeri kita, pernah memimpin partai ini, dan mudah-mudahan di bawah naungan beliau kita semua juga terus memiliki semangat, motivasi, dan tujuan besar bahwa Demokrat insya Allah akan selalu ada, selalu hadir untuk rakyat yang kita cintai. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana pidato dari AHY ya. Sangat menggelegar, sangat berapi-api, sangat luar biasa teman-teman ya. Pidato perubahan ya. Ini sebenarnya pidato lama. Dan kalau kita melihat kualitas AHY teman-teman, sangat-sangat luar biasa ya. Sebagai anak muda ya, milenial ya, yang sangat berprestasi, sangat tegas, sangat luar biasa teman-teman ya. Pidatonya ya 11-12 lah dengan Anies Baswedan. Kalau kita bandingkan ya dengan Gibran teman-teman, ini jauh sekali ya. Karena AHY ini ya, walaupun beliau ya sama-sama, mereka sama-sama anak presiden ya, mantan presiden, namun kualitasnya itu berbeda ya. AHY adalah ketua umum partai, bahkan waktu menjadi tentara pun teman-teman, AHY ini banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau raih, sehingga mengharumkan nama ayahnya juga ya kan. Jadi tidak salah kalau misalnya AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat ya, karena memang beliau sangat berkualitas. Kenapa AHY ini adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia teman-teman, yaitu karena kualitas beliau, leadership yang luar biasa. Dan sangat disayangkan ya, kemarin ya Anies dan AHY tidak jadi untuk bersatu teman-teman, berduet di Pilpres 2024 kemarin. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya, sebab masih ada harapan 2009 ya, untuk kedua tokoh besar ini bisa bersama-sama lagi ya, menjalin persatuan ya dalam gagasan perubahan yang luar biasa. Dan Anies Baswedan juga teman-teman memang sangat membutuhkan sosok AHY ya. Apalagi AHY ini orang yang sangat kuat juga di partai ya. Partainya juga partai besar. Kemudian AHY ini bukan orang yang sembarangan teman-teman ya. Beliau ini mampu bekerja dengan baik. Kalau kita melihat beliau yang menjadi Menteri Menko ya, infrastruktur di pemerintahan Pak Prabowo ini kan sangat luar biasa prestasinya ya, kinerjanya sangat baik ya kan, menteri yang berpengaruh juga ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya.
Agus Harimurti Yudhoyono, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?